Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Departemen Keuangan dan Ekonomi Syariah, yang juga sabar dengan kita. Sepertinya beliau ini suka dengan kita, karena beliau ini mau bantu kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kami hormati Gubernur Riau terpilih. Beliau ini bagian dari Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Berapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada beliau bahwasanya insya Allah tanggal 3 kita milad melaksanakan hari ulang tahun Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik yang ke-11. Kata beliau, kalau tak sakit saya insya Allah datang. Jauh-jauh datang dari Siak, tak pakai berhenti, langsung ke Rokan Hulu. Terus apa lagi? Beliau juga akan pasang badan untuk kita. Tadi sudah disampaikan, kita perlu panti asuhan, tapi kadang-kadang kan ada yang tak dengar dari ujung sana. Sebenarnya beliau itu sudah menyampaikan kita bangun panti asuhan, kita bangun sekolah, itu maksudnya. Allahu Akbar. Yang kami hormati Bapak Haji John Airizal SE MBA. Ini kadang-kadang kata orang kami ini adik-beradik, sama-sama ada Airizalnya. Satu John Airizal, saya Airizalnya saja. Entah mana kami yang paling tua nih. Namun beliau juga adalah bagian dari kita. Maka malam hari ini kita takbal beliau sama dengan Tuan Muhammad Haji Samsuar kemarin. Kita takbal beliau menjadi jamaah kehormatan Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Setuju kan? Untuk apa? Karena beliau-beliau ini adalah orang yang paling suka dikala bicara anak yatim dan fakir miskin. Al-Hidayah itu adalah hal yang paling kita utamakan. Setuju kan? Nah, berdiri Bang, langsung, tak main-main. Berdiri. Ini acara tak lama-lama. Putih. Cara mati lampu belakang. Ini. Saya mohon kepada jajaran Majelis Mulia yang berada di atas pentas, pada Pak Gubernur BI, Gubernur Riau, untuk berdiri sama-sama. Malam hari ini ada bai'ah kehormatan kepada salah satu yang senantiasa berjuang untuk anak yatim fakir miskin kita. Maka kita jadikan ia adalah bagian dari kita, sama dengan Gubernur Riau hari ini. Dulu mereka datang, Pak Tuan Muhammad Haji Samsuar ini datang ke sini, kita takbal juga menjadi bagian dari kita, karena beliau adalah salah satu pemimpin yang pro dengan kaum duafa, anak yatim. Kalau sudah bicara anak yatim, pasang badan. Maka kita takbal beliau. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 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 ولله الحمد. Pada malam hari ini Haji John Rizal MBA adalah menjadi bagian dari Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik, dan ia akan menjadi garda terdepan dalam mengurus orang-orang terlantar, mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin, membela agama Allah. Pada malam hari ini beliau dianugerahi nama dan gelar Tuan Haji Muhammad John Rizal MBA. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada seluruh jajaran majelis yang ada di atas, silakan duduk kembali. Prosesi sudah selesai, kita lanjutkan sambutan dan tausiah. Ini karena waktu singkat, tak lama-lama. Kita memang harus banyak bersyukur kepada Allah. Pada hari ini satu demi satu acara sudah selesai. Tentunya acara ini akan berjalan, dan insya Allah selesai acara resmi ini, acara ini juga akan sampai pagi besok. Jadi luar biasa. Yang kami hormati Ibu Perwakilan Bank Indonesia Riau yang juga hadir pada malam hari ini, Saudara Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Wakil Bupati Siak yang sebentar lagi insya Allah jadi bupati. Tapi kita maunya wakil bupatinya besok orang Hidayah. Kita doakan sama-sama ya. Yang kami hormati para tuan guru, para Dewan Suro, Tuan Guru Kualian Besar yang ada pada malam hari ini, Tuan Guru Kualian Sumbar, apalagi Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Kepri, Negeri Sembilan yang hadir pada malam hari ini, Jawa Timur, lupa. Kita memang harus banyak bersyukur kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah, tangan kita saja tidak mungkin kita bisa sanggup akan gerakkan. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan berkumpul di sini. Tanpa pertolongan Allah,
Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Riau terpilih Haji John Tuana Muhammad John Rizal tidak sampai ke tempat kita ini. Tanpa pertolongan Allah, hati yang menjadi pengurus Bank Indonesia tidak menggerakkan untuk memberikan kita bantuan demi kelancaran membela Allah. Makanya manusia itu memang harus banyak bersyukur. Tanpa bersyukur kita tentu tidak akan mendapatkan penambahan nikmat dari Allah. Banyak bersyukur, sungguh syukur itu adalah aman. Siapa yang banyak bersyukur, justru ia sudah beramal soleh. Senantiasa kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah perjuangan yang sedang kita teruskan. Perjuangan beliau untuk membela agama Allah yang sedang kita teruskan. Rasulullah dakwah tidak dibayar. Rasulullah mengembangkan Islam, habis harta Rasulullah, habis harta Khadijah. Yang begitu kayanya Khadijah, habis hartanya. Maka Islam menjadi besar. Kita juga harus hari ini seperti itu. Dalam diri Majelis Zikir Al-Hidayah tertanam bahwasanya ilmu tidak akan dijual. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan ini sedikit saja karena waktu. Sepotong ayat yang biasa kita dengar tentang pengurusan anak yatim. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fasalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah engkau siapa yang menjadi pendusta? Kalau bahasa kitanya, tahukah engkau siapa menjadi pembohong? Kita tidak ingin menjadi pembohong. Kita ingin kita yang ada di sini tidak menjadi pembohong. Kita ingin lahir pemimpin yang pro dengan anak yatim, fakir miskin, yang tidak menjadi pembohong. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Apa kata Allah? Yang tak mau mengurusi anak yatim, yang suka menghardiknya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yang menghardik anak yatim. Karena Allah itu hebat bahasanya. Kalau orang sudah kita hardik, kita urus tidak? Orang kalau sudah kita hardik, kita urus tidak? Makanya bahasa lainnya, yang tak mengurusi anak yatim, tak mendorong memberi makan fakir miskin. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Tak ada guna mereka sholat. Kalau bahasa lainnya seperti itu. Yang sholatnya ria. Orang ria sholatnya tak bermanfaat, tak ada gunanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, para tuan guru jamaah yang hadir pada malam hari ini, sudahkah kita berpikir bahwasanya anak yatim itu bisa sekolah dengan baik? Sudahkah kita berpikir mereka bisa mendapatkan ilmu agama Islam itu dengan baik? Hari ini ilmu agama itu dijual mahal. Betul tidak? Dijual mahal. Bagaimana dengan mereka yang makan saja susah? Siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Siapa? Banyak orang yang mengakunya beriman, tapi apakah mereka mau mengurusinya? Mereka pendusta, mereka pembohong, pura-pura sholatnya. Dikala mereka tidak mendapatkan ilmu agama dengan baik, siapa yang akan ditanya besok? Siapa yang akan ditanya? Kita semua akan ditanya tentang itu. Saudara-saudara, kita ini Islam, tidak Islam-Islaman.
Kalau memang betul kita Islam, kita urusi. Makanya Al-Hidayah akan pasang badan kepada pemimpin yang pro dengan anak yatim dan fakir miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalau kita lihat mereka hari ini, mahal pendidikan Islam itu mahal. Masuk pondok saja 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta, bahkan sampai 30 juta. Anak yatim, fakir miskin makan saja susah. Takkah kita memikirkan mereka sementara kita sibuk dengan diri kita? Solat, kita memang solat, tapi kata Allah, tak berguna kau solat, wahai pembohong. Cerita saja kau ini. Diam semua kan? Apa gunanya ia solat? Apa? Al-Quran itu selalu mengatakan bicara surga. Al-Quran tak bicara. Bicaranya apa? Bicaranya amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihah. Amal soleh itu apa? Mengurus. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama, Nabi mengurus, ulama juga mesti mengurus. Kalau tak diurus memangnya diapain? Besok mereka akan ditanya, kita juga akan ditanya. Suatu hari apabila dia meninggal ditanya, kamu kenapa tak mau taat? Dulu waktu di dunia, wahai ya Allah, saya tak punya bapak. Tak ada bapak saya. Jadi kenapa kamu sudah tak punya bapak, tapi kenapa tak mau taat? Masa saya itu, wahai ya Allah, kalau nak belajar agama itu mahal. Oh gitu ya. Lantas kalau sudah mahal, kenapa kamu tak mau belajar? Saya miskin, wahai ya Allah. Besok yang ditanya siapa? Dipanggil. Makanya kita beruntung hari ini. Loh. Alhamdulillah, orang-orang bersama kita itu pro, senang dengan mengurus anak yatim. Gubernur Riau kita senang dengan itu. Anggota DPR kita senang dengan itu. Besok mereka ditanya nih, ini kamu dulu kenapa kok mahal? Dipanggil lagi, dipanggil kepala desa. Benarkah di masa kamu bahwasanya ilmu Islam itu, ilmu agama itu dijual dengan mahal? Benar. Siapa tukang jualnya? Si fulan. Dipanggil, sama kalian masuk neraka. Makanya Allah keras tentang ini. Kerasnya ini baru ayat 1 surat. Ada ayat-ayat lain yang juga lebih keras lagi. Dalam surat Al-Haqqah, keras lagi. Jadi kita beruntung. Kita walaupun, kenapa kita harus bersama mengurusnya? Agar kita bisa sama terus menerus untuk mengurusnya. Istilah mengurus, kenapa tak santunan? Mengurus karena mereka perlu hidup. Kalau kebiasaan, ada kebiasaan di tengah masyarakat itu, santunan itu sekali setahun atau sekali dalam 2 kali dalam setahun. Iya kan? Kenapa ngurus ayam saja harus beri makan setiap hari? Ngurus ayam mesti beri makan setiap hari, apalagi ngurus manusia. Makanya di dalam konsep Al-Hidayah, setiap hari kita beri mereka makan. Makanya sistem pemberiannya adalah setiap sekali sebulan. Jika kita didukung oleh pemerintah, kita juga mendukung semua program pemerintah tentang ini. Kenapa? Anak yatim itu takkan pernah tak ada. Anak yatim tetap akan ada.
Ini kan belum tahu nih. Mana tahu yang datang ke sini besok mati. Yatim anaknya. Iyalah kalau anak yatim kaya, kalau anak yatim miskin. Coba bayangkan saudara-saudara, bagaimana mereka bisa menikmati sekolah yang baik. Kalau mereka nakal, wajar. Jadi inilah kita akan segera. Di dalam laporan ketua yayasan tadi disampaikan bahwasanya Al-Hidayah mempunyai proyeksi ke depan, pencanangan untuk membangun ekonomi syariah. Untuk apa dibangun ekonomi ini? Agar kita dapat menyekolahkan anak-anak yang tak mampu ini. Tadi saya bicara dengan Pak Gubernur Riau tentang masalah sekolah ini. Alhamdulillah beliau mendukung sekali agar anak-anak ini dapat sekolah dengan baik. Tentu kita juga sangat apresiasi kepada beliau, orang-orang yang mendukung apa-apa yang disayangi Allah, apa-apa yang sangat disayangi Allah. Allah sangat mencintai anak yatim, kita cinta anak yatim. Allah sangat suka cinta kepada fakir miskin, kita cinta fakir miskin. Rasulullah mengatakan, besok aku dengan orang-orang miskin itu begini di surga, begini. Rasul menautkan jarinya. Berarti begitu sayangnya Rasulullah kepada fakir miskin. Dikala kita memang betul-betul mengurus mereka, Allah pasti sayang kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini terima kasih atas kunjungan, atas ukhuwah yang kita bangun. Bagaimana nantinya majelis kita ini, anak yatim yang kita urus tentu semakin hari bertambah, semakin hari bertambah banyak. Fakir miskinnya juga semakin hari bertambah banyak. Kenapa bertambah banyak yang masuk? Laporan di waktu Pak Tuan Muhammad Samsuar Wirid Akbar buka bersama dulu masih 230 sekian ribu. Dalam sekian bulan saja bertambah begitu banyak. Kenapa demikian? Setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan bulan, terus ada penambahan tempat wirid baru. Betul tidak? Alhamdulillah. Kita berharap tentu ini perlu dukungan dari saudara-saudara sekalian, dukungan dari orang-orang yang suka dengan mengurus anak yatim itu, orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang susah. Payah mencintai orang susah. Yang paling senang itu mencintai orang yang kaya, senang. Tapi mencintai orang susah payah betul. Makanya kadang-kadang setan bisik-bisik, ngapain dekat dia kan susah katanya. Tapi kalau orang mau dekat dengan orang susah itu payah. Tapi kalau orang mau dekat dengan Pak Gubernur, itu banyak tuh. Banyak tuh. Seperti itu dia. Itulah alam, itulah hati kita kadang-kadang harus kita bersihkan. Yang senantiasa kita bersihkan, yang membuat kita tuju adalah Allah. Yang Allah adalah menjadi tujuan, tidak ada selain Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada syirik. Sekutu lain adalah gantungan lain selain Allah. Yang merusak kita berjuang dalam membela Allah, dalam membela anak-anak yatim yang fakir miskin yang dicintai Allah, itu adalah tujuan lain selain Allah. Ada sekutu lain, gantungan lain, Tuhan lain di dalam hati kita. Dikala kita memang benar menuju Allah, pasti kita akan menyayanginya, akan mencintai. Waranya akan mencintai Allah. Apabila kita mencintai Allah, kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Seorang pemuda kalau sudah jatuh cinta, kucing saja yang punya yang ia cintai itu ia sayang. Lewat kucing si Pulana, awas tangkap kucing Pulana itu. Seperti itu dia. Jadi makanya tujuan memang harus Allah. Berzikir dalam rangka untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha, qad khaba man dassaha. Membersihkan hati
agar senantiasa menuju Allah. Agar apa? Agar ujungnya mencintai Allah. Kalau sudah cinta, tentu kita akan cinta apa yang dicintai Allah. Makanya dalam surat Al-Ma'un tadi dikatakan Allah, apa? Tak ada guna kau sholat, kata Allah. Tak berguna kau sholat. Kalau kasarnya bahasa kita seperti itu. Tak berguna kau sholat. Kenapa? Karena ia tak pernah mencintai Allah. Karena sholatnya saja riya. Sholat riya itu kan karena sipulan, karena ada orang sholat itu karena mertua. Ada sholat karena pacar. Ada sholat karena apa? Karena dia susah. Ada sholat karena hartanya takut habis. Banyak. Yang sholat betul-betul ingin membuat Allah menjadi tujuan. Wah, itu yang dibaca oleh qori kita tadi. Dalam surat Al-An'am ayat 162 yang dibacanya. Bahwasanya Allah itu hanya Allah semata jadi tujuan, tidak ada lain selain Allah. Makanya hari ini sedikit orang yang suka dengan anak yatim. Kamu mau sekolah mau tidak kan urusan kamu. Mau kamu sekolah di mana kan urusan kamu. Enak loh. Bisnis paling empuk hari ini yaitu, kalau kita buat sekolah hari ini bukan kita tak sanggup buat sekolah. Yang tak sanggup kita apabila anak yatim kita gratiskan. Al-Hidayah akan buat sekolah apabila apa? Kita sanggup. Yang namanya sekolah Al-Hidayah itu besok ada fakir miskin, anak yatim tidak dibayar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilmu tidak kita jual. Jualan paling enak itu jualan ilmu. Rasulullah kalau sempat pakai jual tak laku Islam. Sedang tak dijual aja tak laku, apalagi dijual. Betul tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentu kita perlu lebih banyak daripada hari ini. Kita ingin kalau dalam milad tahun berikutnya atau 5 tahun ke depan Al-Hidayah itu sudah 1 juta orang. Kalau sudah 1 juta bisa Pak John jadi wakil presiden tuh ya. Jadi sukses 1 juta orang. Ini ada ketua Bawaslu ini nak kampanye itu. Sukses 1 juta orang. Wah, luar biasa kan? Tapi untuk jabatan, kekayaan, harta benda itu peralatan untuk berjuang. Letaknya di telapak tangan, tak letak di dalam hati. Kalau sudah jabatan, kekuasaan, harta benda letak di dalam hati, dia menjadi Kalau sudah menjadi tujuan, hilang akal. Jadi jabatan, kekuasaan menjadi peralatan untuk membela Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi perlu peralatan. Tukang cuci piring saja perlu peralatan, perlu sabun, perlu sabut bahasa awaknya. Payah nyapi bahasa Indonesia sabut. Sabut, sport, itu kalau Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita pada hari ini, orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk berjuang membela Islam ini. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang isinya adalah kasih sayang. Dikala kasih sayang kita kepada yang susah itu hilang, apakah Islam sudah hilang dalam diri kita? Kasih sayang seorang yang mengaku muslim sudah hilang kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, tentu Islam juga sudah hilang dalam dirinya. Makanya kita tidak ingin menjadi orang-orang demikian. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan bagi yang tak datang pada malam hari ini bahwasanya ukhuwah itu penting.
Jalinan sahabatan itu penting, jalinan persaudaraan itu penting. Sampaikan kepada mereka, jadilah orang-orang yang senantiasa menuju kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan jadi orang yang munafik, yang berpura-pura kepada Allah lantas ia palsu. Sesungguhnya ia adalah sedang menyembah dirinya, ia sedang menyembah hawa nafsunya. Maka pada milad ini kita akan mulai berbenah dan berbenah, memperbaiki dan memperbaiki diri lagi. Kalau dulu zikirnya kurang, tambah lagi zikirnya. Kalau dulu sholat sunatnya kurang, tambah lagi sholat sunatnya. Kalau dulu dia disuruh kita yang ada entah di mana, anak yatimnya 10, tambah menjadi 20. Allahu Akbar. Kalau kita tambah, tentu anggota DPR yang diusung NZA itu akan duduk. Kalau tak ada gunanya, tak ada manfaatnya untuk Allah, tak akan duduk yang diusung di situ. Ini Maulana Pagi nak kempangi gitu kan. Nah, ini tak panggil ketua Bawaslu lagi, tapi Maulana Pagi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mudahnya kekuasaan, kalau kekuasaan itu di kita, Pak Gubernur tinggal bilang besok kalau abang sudah dilantik, besok kita buat panti asuhan, tinggal panggil perannya besok asuhan ya. Nah, gitu aja. Itu hebatnya kekuasaan. Pak Jan tinggal telepon Gubernur BI. Halo Pak Gubernur, tolong bantu dulu. Saudara-saudara saya perlu ambulan tuh. Siapa aja seperti itu dia. Coba kita telepon Gubernur BI. Coba kita ditengoknya 10 kali kita telepon, ditengoknya siapa lah nih. Nah, kalaupun diangkat, halo siapa nih? Keras suaranya. Kalau sama Pak Jan tak berani dia keras suaranya. Tadi ini disetujui, tak disahkan gitu. Nah, Pak Dadang tuh di depan Pak Jan, Pak Dadang siap Pak Jan katanya, lembut suara Pak Dadang. Kalau saya belum tentu, kalau saya telepon Pak Dadang entah apa pula jawabannya kan. Mudah-mudahan lembut juga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih atas seluruh kehadirannya. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Riau Tuan Haji Muhammad Samsuar, anggota DPR RI yang hadir pada malam hari ini, Tuan Haji Muhammad Chandra Rizal. Ini Pak Dadang nih, kita mau kita kasih banyak kehormatan, takut kita meloncat dia dari sini kan. Kalau Pak Tuan Haji Samsuar kemarin tak meloncat, dia menggigil sedikit aja. Nah, karena tak pernah dirasakan, sama dengan Pak Jadung gigil juga sedikit kan. Nah, terencana sih mau kita kasih, artinya bagian dari garda terdepan untuk mengurus anak yatim fakir miskin. Takut kita. Nah, tapi mudah-mudahan Pak Dadang ini tidak datang ini saja ke Rokan-Hulu. Mudah-mudahan berikutnya memberi yang lebih dari yang diberikan pada hari ini. Sampaikan salam kami Pak Dadang kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan kami senantiasa mendoakan beliau, mendoakan juga Pak Gubernur Riau, mendoakan Pak John dan seluruhnya agar semua apa yang kita usahakan diberi Allah, diberkahi oleh Allah, dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihi jama'in.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وزهرنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم يا الله، اللهم يا رحمن، اللهم ya Rahim. Engkau yang maha menatap, wahai ya Allah. Engkau yang maha melihat, wahai ya Allah. Hari ini Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik milad ke-11 tahun, wahai ya Allah. Kami hari ini, wahai ya Allah, berjuangmu, wahai ya Allah. Berjuang untuk menegakkan agamamu di muka bumi ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami bermunajat kepadamu, wahai ya Allah. Berikanlah limpah rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan, wahai ya Allah, kepada guru besar kami Syekh Said Sulaiman Rahimullah beserta keluarganya, wahai ya Allah. Sayangi beliau, wahai ya Allah. Rahmati beliau, wahai ya Allah. Sayangi keturunan beliau, wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Beliau mendidik kami, wahai ya Allah, mengajarkan kepada kami menyayangi anak-anak yatim, wahai ya Allah, menyayangi fakir miskin, wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini kami berjuang, wahai ya Allah, berjuang untuk menyayangi anak yatim dan fakir miskin, wahai ya Allah. Bantu perjuangan kami, wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermunajat, wahai ya Allah. Engkau saksikan hari ini kami memohon kepadamu, wahai ya Allah. Bukakanlah hati dan pikiran masyarakat, wahai ya Allah, untuk memilih calon legislatif yang digusung oleh Al-Hidayah, ya Allah. Kami berjuang untuk anak yatim, wahai ya Allah. Kami berjuang untuk fakir miskin, wahai ya Allah. Kami berjuang untuk umat, wahai ya Allah. Kami berjuang untuk tauhid umat, wahai ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah limpah rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan kepada masyarakat Rokan Hulu dan sekitarnya, wahai ya Allah. Dan kami bermunajat, wahai ya Allah, sayangi pemimpin-pemimpin kami, wahai ya Allah. Sayangi pemimpin-pemimpin kami, wahai ya Allah. Terkhusus untuk Bapak Gubernur yang terpilih, wahai ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha, wahai ya Allah. Jadikanlah keturunan kami hafiz-hafizu Al-Quranmu, wahai ya Allah.
Selamatkan kami wahai ya Allah. Selamatkan majelis kami wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, matikan kami dalam keadaan beriman wahai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Islam wahai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah wahai ya Allah. Perjumpakan kami kembali wahai ya Allah di surgamu wahai ya Allah. Satukan kami wahai ya Allah. Satukan hati kami wahai ya Allah dengan majelis zikir al-hidayah ini wahai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Hanya kepada Engkau kami memohon wahai ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang menzalimi kami wahai ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami zalimi di masa lalu kami wahai ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat baik terhadap majelis kami wahai ya Allah. Sayangi mereka beserta keluarganya wahai ya Allah. Selamatkan kami wahai ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kami lemah. Kami tak punya daya apa-apa wahai ya Allah. Kami tak punya daya apa-apa wahai ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kami bermunajat wahai ya Allah. Mohon buanglah kemunafikan yang ada di dalam hati kami. Buanglah kemunafikan yang ada di dalam hati kami wahai ya Allah. Buanglah kepalsuan yang ada di dalam hati kami wahai ya Allah. Bantu kami berjuang demi anak yatim dan fakir miskin wahai ya Allah. Demi anak yatim dan fakir miskin kami berjuang wahai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya ini suatu hal yang perlu sama-sama kita syukuri. Dan berikutnya juga kita saksikan penyerahan piagam dari Bapak Haji John Erizal SE MBA, yang ini juga diserahkan kepada Amir Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik Bapak Haji Erizal ST Syekh Said Sulaiman Rahimullah, yang kita dapat baca bahwa ini merupakan pemberian dari Bapak Haji John Erizal ST MBA.